Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, kembali lagi di channel saya Mama Wina Murifi. Alhamdulillah teman-teman bisa share lagi kegiatan hari ini dan bagaimana nih kabar teman-teman semua. Semoga selalu keadaan sehat, selalu bahagia dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Nah, teman-teman, di sini tuh anak-anak lagi kumpul dan di sini tuh lagi sore hari, dan hari ini tuh saya mau up kegiatan sore dan pagi hari ya teman-teman. Nah, kalau sore hari saya itu jarang banget beraktivitas ya. Teman-teman juga bisa lihat sendiri, waktunya itu kumpul-kumpul sama anak-anak. Nah, di sini tuh anak-anak lagi nonton-nonton gitu ya, dan Dede Afia di tengah ya, pokoknya didampingi oleh abang-abangnya gitu teman-teman. Dan sini saya nggak khawatir. Dan kalau banyak abang-abangnya seperti ini, di sini tuh Dede Afia anteng gitu ya, jadi nggak rewel. Mungkin dia itu lebih suka dengan banyak orang gitu ya teman-teman, jadi jauh lebih seru. Dan di sini saya mau lanjut ke dapur aja untuk bikin camilan gitu ya untuk anak-anak. Masya Allah, mohon maaf ya teman-teman, di awal video saya itu dubbingnya udah belibet aja. Nah, di sini saya itu mau goreng makaroni ya teman-teman, karena anak-anak pengen cemilan yang pedas, asin, gurih pokoknya gitu ya. Nah, kemarin saya beli dari warung, ini tuh seperempatnya 6.500 gitu ya teman-teman. Kalau ke pasar pengen ya beli 1 kilo gitu buat camilan seperti ini. Jadi pas mau camilan itu tinggal goreng-goreng aja ya teman-teman, karena kalau kerupuk makaroni seperti ini menurut saya sih enak ya teman-teman. Jadi nantinya itu dipakein bumbu rasa apa aja itu tuh enak banget, mau rasa keju, balado gitu ya, ayam bawang, itu benar-benar enak. Dan kalaupun cuman pakai masako itu tuh menurut saya lebih enak juga ya teman-teman. Nah, untuk makaroninya saya goreng aja semuanya ya, dikarenakan kan ada 3 orang dan sedangkan Pak suami gak ada di rumah. Untuk 3 orang itu Kakak Ridwan, Kakak Fikri, dan juga saya. Dan untuk kerupuk seperti ini kalau dimakan itu benar-benar gak kerasa ya teman-teman, segimana banyaknya pun kayak yang ya nggak kenyang aja gitu ya. Maka dari itu saya goreng aja semuanya. Nah, alhamdulillah di sini tuh udah selesai menggoreng makaroninya ya teman-teman. Dan untuk makaroninya di sini saya udah dinginkan, udah ditiriskan juga. Jadi langsung aja saya masukin toples seperti ini. Nah, mau langsung saya kasih bumbu nih. Dan di sini ada kaldu ayam, nggak apa-apa saya pakai ini aja ya teman-teman. Dan sini ada juga lada bubuk ya. Jadi langsung aja saya pakaiin secukupnya. Jadi jangan terlalu pedas juga, takutnya nanti kepedesan gitu ya. Jangankan Kakak Fikri, saya juga nggak kuat ya teman-teman kalau nantinya itu terlalu pedas. Nah, diaduk-aduk seperti ini sampai merata ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk kita cobain ya bagaimana nih rasa makaroninya. Dan di sini rasanya itu gurih, pedas gitu ya teman-teman. Pokoknya untuk camilan enak banget. Dan untuk seperempat dapatnya segini ya, jadi lumayan banyak lah. Nah, singkat ceritanya di sini tuh saya lanjut kegiatan sore hari ya teman-teman. Dan mohon maaf pas lagi makan kerupuk makaroninya itu tuh bersama anak-anak saya lupa ngerekam ya. Alhasil ya sampai habis gitu teman-teman. Pas habis itu baru kok inget gitu ya. Nah, di sini lanjut aja saya mau ngejemur dulu pakaian. Dan untuk pakaiannya cuman pakaian saya aja dan juga Dede Afia ya, walaupun cuma sedikit seperti ini wajib banget nyuci ya, apalagi pakaian Dede Afia itu tuh nggak terlalu banyak teman-teman. Jadi untuk pakaian Dede Afia itu tuh kalau udah agak banyak langsung aja saya cuci, dikarenakan ya terbatas gitu ya teman-teman. Karena kalau banyak-banyak pun saya mah kurang suka juga, dikarenakan nantinya itu nggak kepake gitu ya, tahu-tahu udah kecil aja gitu teman-teman. Apalagi seumuran Dede Afia seperti ini, anaknya itu cepet tumbuh gitu ya, cepet gedenya, jadi nggak berasa gitu teman-teman. Pas mau dipakai tuh baru ketahuan kecilnya bajunya gitu ya teman-teman. Jadi di sini saya nggak mengkoleksi baju Dede Afia banyak-banyak ya. Nah, alhamdulillah udah selesai nih teman-teman untuk ngejemur pakaian. Dan di sini saya lanjut untuk nyuapin dulu Dede Afia ya teman-teman, karena dia itu pengen nyemil. Dan di sini saya kasih kue marisun aja ya, yang kemarin saya beli teman-teman. Dan di sini untuk kue marinya saya cemplungin air dulu. Jadi biasanya dulu mah kakak-kakaknya itu selalu pakai air hangat terus diaduk-aduk semuanya gitu ya. Nah, untuk Dede Afia enggak ya teman-teman, saya masukin sedikit-sedikit gitu ya ke air hangat. Lalu setelah lembek itu tuh saya suapin ke Dede Afia. Dan alhamdulillah Dede Afia suka ya. Jadi ketahuan gitulah teman-teman, dia itu habis 1 atau 2 gitu. Dan paling banyak dia itu habis 2 biji ya teman-teman, karena marinya itu lumayan gede gitu. Nah, di sini Kakak Fikri mau makan, tapi Masya Allah dia itu terus aja gitu ya main HP. Saya itu udah bilang beberapa kali untuk cepat makannya, biar nasinya itu nggak keburu dingin gitu ya. Tapi tetap aja gitu ya.
Dan di sini saya fokus aja dulu ke Dede Afiah ya teman-teman, biar Dede Afiah itu kenyang dan saya mau lanjut untuk ke kegiatan selanjutnya pun itu tuh nggak berasa gitu ya. Nah barusan ada tukang ikan cuek ya yang nawarin, tapi di sini saya libur dulu aja ya teman-teman karena udah belanja dari Kang Sayur. Oke, dilanjut lagi nih ke kegiatan selanjutnya. Di sini tuh saya mau mindahin meja ya teman-teman, karena meja ini menghalangi jalannya Dede Afiah untuk masuk ke ruang TV, ke ruang depan gitu teman-teman. Dan kemarin pun sempat jatuh ya. Jadi di sini saya tuh trauma. Lebih baik saya geser aja nih meja yang ini. Dan di sini tuh sebenarnya meja ini tuh nggak terlalu berfungsi ya. Saya mau apain pun saya kurang tahu ya teman-teman, belum kepikiran. Dan di sini saya mau coba dulu nih posisinya dialihkan ke sebelah yang meja tadi ya teman-teman, bagus atau enggaknya gitu kan, kerasa lengganya atau enggaknya gitu ya. Dan di sini saya masih geser-geser aja dulu, dan untuk posisinya belum saya ada yang pas gitu ya teman-teman. Dan pokoknya dicoba-coba aja dulu lah ya sebelum menemukan posisi yang pas. Nah di sini Dede Afiah masya Allah itu tuh ikut nimbrung aja, mungkin dia itu lagi nggak bantuin kali ya teman-teman. Di sini tuh saya benar-benar pengen ketawa gitu ya ngelihat Dede Afiah yang benar-benar aktif banget ngelihat saya ngedorong-dorong meja buku ini, sampai-sampai Dede Afiah pun kayak pengen ngedorong gitu teman-teman. Pokoknya gemes banget lah ya lihat Dede Afiah yang aktifnya masya Allah, ngelihat ibunya itu beraktivitas itu tuh langsung aja ikutan ya, apalagi sudah di baby walker seperti ini, dia itu benar-benar kayak gercep gitu ya, mau ngikutin aktivitas apapun itu ya teman-teman. Tapi di sini tetap saya pantau ya, takutnya itu Dede Afiah megang apa-apa gitu ya, takut ada yang celaka. Nah lihat kan teman-teman, Dede Afiah benar-benar aktif. Nah di sini saya lanjut aja geser-geser karena posisi di sini kayaknya kurang pas ya teman-teman, kayak haririn aja ya teman-teman. Dan di sini saya coba dulu nih untuk menggeser rak buku ini dekat jendela dan mejanya itu di sini. Oke, mejanya udah sejajar nih sama rak bukunya. Lanjut lagi ke mesin jahitnya ya teman-teman. Nah saya lihat-lihat kayaknya kurang cocok lagi ya, kayak berantakan gitu ya teman-teman. Lihat sendiri ya, kayak berjajaran kayak gimana gitu teman-teman, gak simple gitu ya. Apalagi ruangan kan sempit seperti ini, itu tuh benar-benar membutuhkan ruang lingkup yang benar-benar pas gitu ya. Nah saya geser lagi ke posisi awal, tapi di sini tuh saya lagi berpikir bagaimana nih posisi mejanya agar mejanya itu bisa disimpan di sini gitu, jadi nggak menghalangi jalannya Dede Afiah. Karena kalau nggak digeser atau nggak dipindah mejanya itu tuh benar-benar berbahaya ya teman-teman buat Dede Afiah. Nah di sini saya lanjut untuk geser-geser dulu nih, pokoknya posisinya belum pas teman-teman. Dan untuk mesin jahitnya kalau di sini juga kurang pas, karena nanti kalau mau jahit-jahit itu tuh agak susah ya teman-teman untuk menggeser-geser kainnya. Jadi kayaknya itu terhambat dengan lemari gitu. Nah di sini untuk lemari yang ada di atas rak buku saya turunkan aja nih teman-teman, dan saya mau coba untuk naikkan rak buku ini ke atas meja teman-teman. Insya Allah nggak pecah ya mejanya, karena untuk tiangnya itu ketahan gitu teman-teman. Nah di sini Dede Afiah masya Allah masih ikut nimbrung ya, karena di sini Dede Afiah benar-benar aktif ngelihat saya itu beraktivitas seperti ini. Kayaknya itu kayak lagi ngajak main mungkin ya pikiran dia, maka dari itu benar-benar dia itu senang banget. Nah di sini untuk mejanya saya alihkan di sini aja, tapi kalau seperti ini rak bukunya kehalang gitu ya teman-teman, nanti kakak Fikri susah lagi ngambil bukunya. Nah saya geser lagi teman-teman, masya Allah, karena di sini tuh saya benar-benar gak kepikiran mau di mana nih meja ini gitu ya, karena meja ini benar-benar kayak gimana gitu ya. Nah di sini udah saya coba nih rak bukunya di atas meja seperti ini, tapi nggak cocok tetap aja gitu ya teman-teman. Nah di sini saya angkat nih untuk rak ini, bukan rak tapi lemari kecil ini ya teman-teman, di atas meja. Dan alhamdulillah di sini posisinya lumayan pas. Nanti setelah Dede Afiah agak gede itu tuh bisa lah ya teman-teman saya posisikan kembali dengan posisi yang sesuai. Dan untuk saat ini seperti ini aja dulu ya teman-teman. Nah di sini untuk rak bukunya nanti saya mau pindahkan juga. Nah untuk saat ini seperti ini aja dulu, dan posisinya itu kayak semula sih menurut saya, mungkin bedanya itu rak bukunya diganti dengan meja gitu ya.
Nah, untuk bekas meja di sini saya sapukan dulu teman-teman, bersihkan dulu. Dan setelah bersih, lanjut saya ambil rak bukunya ke sini ya teman-teman. Karena untuk rak buku ini tuh nggak terlalu besar, dan walaupun kecil seperti ini tuh benar-benar berat ya teman-teman, karena kayu semua dan bambunya itu cuma beberapa. Nah, di sini saya trying ya, saya coba-coba pakein taplak, ini tuh bagus apa enggaknya, tapi ternyata taplaknya itu kegedean. Dan saya coba seperti ini, kayaknya gimana ya teman-teman. Pokoknya saya lihat-lihat dulu bolak-balik gitu ya ngelihat kecocokannya gitu, karena kalau kurang pas itu tuh rasanya kayak bak-bak bubur gitu ya, kayak haririn gitu teman-teman, ngelihatnya juga kayak berantakan aja. Nah, untuk sementara dicoba dulu seperti ini nih, ini tuh bagus apa enggaknya, teman-teman juga ngelihat sendiri ya. Sebenarnya ini tuh kurang pas karena rak bukunya itu nggak ketutup semua, jadi kelihatannya itu kayak kurang pas gitu aja teman-teman, kayak berantakan aja gitu ya. Nah, di sini untuk sementara seperti ini dulu, sambil saya mikir ditutupnya pakai apa gitu ya untuk rak buku ini. Sambil saya beres-beres, ternyata saya itu kedapatan ide teman-teman. Dan di sini saya tadi itu udah ganti gitu ya rak bukunya dengan kain ini teman-teman. Dan ini tuh sebenarnya gordeng kolong bekas wastafel yang belum saya potong ya teman-teman. Dan alhamdulillahnya itu cukup ya teman-teman, mungkin pinggirannya aja yang nggak ketutup, tapi nggak apa-apa lah ya, jauh lebih baik sih seperti itu. Nah, di sini lanjut lagi setelah istirahat panjang gitu ya teman-teman. Di sini saya lanjut untuk lipat-lipat pakaian, dan itu pakaiannya yang gede-gede, yaitu pakaiannya kakak-kakaknya dan juga ayahnya Dede Afia. Nah, sekarang mah bisa lah ya ngelipat pakaian sambil nonton, jadi nggak jenuh teman-teman, jadi nggak kerasa gitu. Dan untuk Dede Afia masih main ya, dia itu udah mandi, udah ganteng, pokoknya udah wangi, karena tadi itu benar-benar keringetan ya teman-teman, kasihan juga ngelihatnya gitu ya. Jadi habis geser-geser, saya tuh lanjut ngemandiin Dede Afia. Pokoknya kalau udah didandanin rasanya itu seger banget gitu ya. Dia mah itu tuh orangnya kayak gimana ya teman-teman ya, walaupun dia itu udah mandi dari pagi banget gitu ya, karena jam mandinya Dede Afia itu tuh jam 7 teman-teman. Sorenya juga dimandiin lagi sekitaran jam 4 sore. Jadi dia mah gampang keringetan gitu ya. Jadi kalau nggak dimandiin teh kasihan gitu teman-teman, jadi kegerahan gitu, kayak gak nyaman aja gitu teman-teman. Nah teman-teman, untuk video kali ini sampai di sini dulu, dan untuk lipatan pakaiannya pun sudah hampir selesai, dan mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Akhir kata dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.